Selamat sore ya, kita bertemu lagi di pertemuan kimia pangan yang kelima, yaitu kita akan bicara tentang flavor. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pigmen. Jadi kita tahu ada mioglobin, ada klorofil, ada karotenoid, ada flavonoid, contohnya antosianin dan betalain. Nah, kalau kemarin kita lebih bicara tentang warna. Warna dari pangan itu akan mempengaruhi penerimaan konsumen dan kita belajar warnanya itu asalnya dari mana seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang flavor. Jadi, apa sih flavor itu? Kalau kalian mendengar kata flavor nih, apa yang kalian kalian tangkap? Mungkin rasa, mungkin aroma, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya saya ini minta maaf dulu kemarin yang di soal soal apa kuis yang nomor terakhir itu ada kesalahan soal. Jadi nanti yang nomor terakhir saya anulir saja gitu ya. Nah, sebelum kita masuk, ini kan kita belajar di teknologi pangan. Nah, kita belajar tentang pangan. Apa sih alasan kalian mengkonsumsi pangan atau fungsi pangan itu apa menurut kalian? Mungkin bisa untuk mendapatkan rasa yang enak seperti itu ya, untuk mengenyangkan misalnya seperti itu. Nah, fungsi pangan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama pemuas sensori, pemenuh gizi, dan fisiologis aktif. Nah, pemuas sensori ini apa? Jadi pemuas sensori itu kan terdiri dari beberapa jenis atribut ya. Jadi ada warna, ada rasa, ada aroma, ada tekstur, seperti itu. Nah, kenapa disebut pemuas sensori? Karena dari makanan itu kan kita mesti milih yang enak gitu ya, karena rasa enak itu akan membuat kita menjadi senang, membuat kita menjadi puas. Terus misal kita pilih yang teksturnya itu, oh aku suka yang crispy nih, atau aku suka yang lembut, itu tergantung pangannya ya. Kalau kerupuk ya aku sukanya yang crispy nih, renyah gitu. Kalau misalnya teksturnya tidak sesuai dengan bahan pangan tersebut kan pasti kita agak kecewa ya kalau misalnya kita makan kerupuk kok melempem, terus makan misal cake atau roti kok keras gitu yang seharusnya lembut. Makanya pangan itu berfungsi yang pertama sebagai pemuas sensori. Nah, yang kedua itu fungsi pangan sebagai pemenuh gizi. Kita tahu kalau kita itu butuh energi basal ya, butuh energi minimal untuk kelangsungan hidup kita. Nah, dari mana kita dapat energi itu? Dari zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, itu kan menyumbang energi-energi yang kita perlukan untuk melakukan metabolisme dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga itu apa? Sebagai fisiologis aktif. Ini apa maksudnya? Jadi fisiologis aktif itu misal kita mengkonsumsi pangan itu kita untuk mencegah timbulnya penyakit, misal kita konsumsi sayur dan buah itu banyak vitamin, banyak mineral. Nah, itu kan biasanya kita tujuannya itu biar kita tuh sehat, meningkatkan daya tahan tubuh atau mencegah penyakit gitu. Misal kita lagi sakit flu gitu. Biasanya kan kita meningkatkan konsumsi vitamin C karena vitamin C itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk nih ke flavor. Flavor itu apa sih? Jadi kalau kita lihat di gambar yang di kanan ini, kita lihat sate. Kalau kalian lihat sate,
Yang terbersit apa? Ini kan sate dibakar ya, jadi kayak ada aroma bakarannya, terus aroma manis, rasanya juga manis dari kecapnya, rasa gurihnya, seperti itu ya kan. Nah, ini ada terminologi atau istilah-istilah yang digunakan pada bahasan kali ini. Jadi ada rasa, aroma, flavor, dan trigeminal. Apa sih perbedaan dari keempat istilah ini? Jadi kalau rasa, seperti yang kita tahu, ada rasa tuh manis, ada asin, ada pahit, ada asam, dan yang terakhir itu gurih atau biasanya lebih secara saintifik itu biasanya disebutnya rasa umami. Itu kelima rasa dasar ya. Nah, kalau kita makan cabai rasanya pedas, itu termasuk rasa nggak sih? Jadi kalau ternyata pedas itu bukan termasuk rasa, tapi dia termasuk ke trigeminal. Jadi trigeminal ini sensasi rasa lainnya. Jadi misal seperti sepet, seperti pedas, seperti kuling dari permen mint itu masuknya ke trigeminal. Nah, kalau aroma itu apa? Kalau aroma itu misalnya aromanya seperti apa? Bakaran gitu kan ada aromanya ya. Lalu aroma gorengan, aroma manis kan juga sebelum kita merasakan oh ini manis itu kan biasanya kita cium dulu ya. Oh, ini rasanya nanti pasti manis nih karena aromanya manis seperti itu. Kalau flavor itu apa? Jadi flavor itu gabungan antara rasa dan aroma. Itu nanti disebutnya flavor. Jadi flavor itu bukan rasa aja, bukan aroma aja, tapi flavor itu gabungan antara rasa dan aroma. Nah, ini pembagian-pembagian dan contoh-contohnya. Jadi, flavor itu sifatnya non volatil dan volatil. Volatil itu menguap ya, mudah menguap gitu. Jadi kalau flavor yang sifatnya volatil itu kan menguap, berarti bisa kita cium pakai indera penciuman atau hidung. Jadi itu nanti namanya aroma. Yang volatil itu namanya aroma. Nah, aroma ini tuh contohnya apa saja? Bisa kita aroma asam, ester, terpenoid, pedas. Jadi kan pedas juga bisa ya. Nggak cuma kita rasain tapi kita cium tuh juga ini baunya bau rasa pedas. Kalau kita misal lagi numis cabai gitu kan baunya menyengat sampai kadang kita batuk-batuk ya. Itu contohnya bau pedas. Lalu kalau bunga-bunga juga kan wangi-wangian seperti itu bisa kita cium dan sebagainya. Ini contoh-contohnya dari aroma. Kemudian kalau di flavor yang non volatil atau yang tidak menguap itu berarti bisa kita rasakan. Kita rasakan pakai apa? Pakai lidah dan di rongga mulut. Jadi kalau di lidah ini, di lidah itu kan kita bisa merasakan rasa ya. Kelima rasa yang tadi saya sebutkan di depan ada asin, manis, pahit, asam, dan umami. Sedangkan kalau di rongga mulut itu kita bisa merasakan sensasi trigeminal. Nah, trigeminal itu ada 3, ada pungent, astringent, sama kuling. Jadi yang pungent ini yang pedas, misal dari cabai-cabean, dari lada. Astringent ini yang sepet-sepet. Dan kuling itu misalnya kalau dari mint, itu kan rasanya kayak dingin-dingin gitu ya. Jadi kalau kita makan permen mint, kita kita mood permen mint gitu kan keluar rasa mint gitu kadang sampai ke rongga mulut gitu kan. Jadi mintnya sebelum masuk ke mulut itu kita bisa cium aromanya. Oh, ini aroma mint, kita udah tahu. Setelah kita masukkan ke mulut itu ada sensasi kuling. Jadi dia
setelah dikunyah di mulut dia tuh kayak melepas sensasi itu kan, jadi kita bisa rasakan di rongga mulut itu dan kadang sampai juga ke rongga hidung. Nah, ini penjelasan lebih lanjut tentang trigeminal. Jadi, trigeminal itu apa? Trigeminal itu merupakan reaksi dari komponen kimia pada bahan pangan yang memberikan sensasi pungjen, astringent, dan kolin. Nah, pungjen ini contohnya dari mana sih sumbernya? Dari capsaicin, ini dari cabai, piperin ini dari lada, dan gingerol dari jahe. Ini contohnya cabai, jahe, lada, paprika. Nah, komponen ini tuh mengandung sulfur isothiocyanat dan 3 butenil isothiocyanat yang terdapat pada mustard, bawang merah, dan bawang putih. Jadi kalau bawang-bawangan itu kan juga kita potong aja tuh kadang sampai menyebabkan kita nangis ya kalau bawang merah. Itu karena ada komponen-komponen tersebut. Selanjutnya astringent ini tuh rasa sepet gitu. Biasanya sumbernya dari beberapa jenis garam, asam mineral, dan komponen alkohol. Dan yang ketiga ini cooling. Jadi cooling itu seperti dari mint itu ya. Jadi mint itu kan biasanya kita temukan di permen, pasta gigi, dan cairan kumur. Kalau kita kumur-kumur itu kan rasanya beda ya, kayak dingin gitu kan. Nah, itu biasanya komponen utamanya untuk menstimulasi sensasi cooling itu mentol dari daun mint. Nah, ini kita masih membahas istilah-istilahnya. Jadi tadi flavor itu apa? Flavor itu keseluruhan sensasi yang diterima oleh panca indera manusia ketika suatu makanan dikonsumsi. Jadi gabungan antara aroma dan rasa. Jadi bukan cuma aroma, bukan cuma rasa, tapi gabungan antara aroma dan rasa. Nah, biasanya juga dilengkapi oleh taktil atau tekstur dan mouthfeel. Jadi kalau mouthfeel itu misalnya kita makan puding, terus kita rasakan di dalam mulut kita kan rasanya lembut gitu ya. Jadi kita rasakannya nggak pakai tangan kita lembutnya, tapi pakai mulut kita gitu. Itu namanya mouthfeel. Seperti juga kalau misalnya teksturnya atau enggak dari keripik atau kerupuk itu kan juga uh, kita rasakan di rongga mulut kita. Lalu ada juga pain atau terbakar dan pedas. Misal dari tadi cabai-cabean seperti itu. Bisa juga flavor itu dipengaruhi oleh suhu panas atau dingin, misalnya pada kopi. Kopi kalau panas itu kan sampai berasa menguap gitu ya, dia biasanya flavornya akan lebih tinggi dibandingkan kalau kopi itu dingin ya. Lalu penglihatan, kinestetik, terkadang sensasi suara itu kayak kriuk-kriuk gitu ya, itu juga merupakan yang melengkapi flavor. Jadi nanti kesan yang diterima sangat kompleks dan satu sama lain sangat mempengaruhi, karena nggak cuma dari rasa saja, dari aroma saja, tapi dari ada rasa, aroma, dan komponen-komponen lain ini. Jadi dan sangat mempengaruhi, misalnya kalau kalau apa kalau dari aromanya aja udah nggak enak, misalnya misal susu ya, susu aromanya kan gitu ya, kayak gurih gitu kan, enak. Tapi kalau susu basi itu kan udah aromanya aja udah asem, nanti juga mempengaruhi rasanya juga akan asem gitu. Jadi satu sama lain sangat mempengaruhi biasanya. Nah, kalau bau itu apa? Jadi bau itu kesan yang diperoleh oleh indera penciuman. Jadi yang kita cium tadi ya, yang sifatnya volatil. Nah, kalau rasa yang diperoleh indera perasa atau lidah kita. Ini kan tadi ada lima rasa. Lalu kalau aroma itu apa? Aroma itu bau yang menyenangkan. Jadi kalau bau ini kan ada bau nggak enak sama bau enak ya. Nah, kalau bau yang menyenangkan itu namanya aroma.
Nah, kalau trigeminal itu apa? Sensasi trigeminal itu sensasi rasa unik lainnya yang dirasakan oleh saraf trigeminal di area mulut, mata, dan rongga hidung. Tadi ada 3 ya, ada punjen, astringen, dan cooling. Jadi kalau pedas itu bukan rasa ya, tapi dia sensasi trigeminal. Lalu ada juga istilah off flavor. Off flavor itu apa? Jadi off flavor itu bau atau rasa yang tidak menyenangkan, tidak dapat diterima atau menyimpang dari normal akibat perubahan yang berasal dari dalam makanan. Jadi misalnya kalau tengik itu kan kalau oksidasi lemak itu kan menyebabkan ketengikan itu uh, apa tanda-tandanya biasanya dari bau tengik juga ya. Bau tengik itu disebut off flavor karena dia menyimpang dari normalnya, dan itu karena reaksi-reaksi yang berasal dari makanannya. Nah, sedangkan kalau taint itu penyimpangan bau atau rasa juga, tapi asalnya itu dari luar pangan yang terserap ke dalam pangan. Contohnya misal cat. Jadi misal kita lagi ngecat itu kan baunya sangat sangat tajam ya. Nah, bau itu misal terserap oleh makanan. Jadi makanan itu namanya bukan mengalami off flavor, tapi dia karena taint. Jadi karena dia menyerap dari luar pangan. Nah, ada juga namanya flavor enhancer. Jadi kalau flavor enhancer itu senyawa atau bahan yang dapat memperkuat flavor suatu bahan pangan. Misalnya kita masak sop gitu kan. Sop kan rasanya gurih gitu ya, tapi kita ingin meningkatkan kegurihannya gitu atau keumamiannya, kita makanya tambahkan MSG. Nah, ada juga namanya flavor modifier. Jadi dia tugasnya untuk memodifikasi persepsi suatu rasa tertentu. Jadi suatu senyawa dapat memodifikasi persepsi atau penerimaan suatu rasa tertentu. Lalu ada juga flavor savory atau gurih gitu ya. Ini biasanya dari daging-dagingan, dari ikan, keju, garam, dan rempah-rempah. Kan rasanya gurih, asin seperti itu ya. Nah, biasanya itu aplikasinya pada produk apa? Biasanya pada produk mie instan, sup, dressing, dan snack. Ada juga sweet flavor. Sweet flavor ini sifatnya manis, umumnya diaplikasikan untuk produk-produk minuman, confectionery, susu, dan roti. Nah, flavor itu untuk apa sih? Emang penting flavor pada pengolahan pangan. Jadi flavor itu penting ya, karena selama pengolahan pangan itu kan terjadi perubahan di komponen pangan yang menyebabkan misal flavornya menurun seperti itu. Jadi flavornya menurun atau off flavor ya, yang tadi seperti yang di depan. Nah, flavor ini itu mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap bahan pangan. Jadi misalnya kalau ada susu basi, pasti kan konsumen nggak mau konsumsi ya, konsumen nggak mau menerima. Tapi kalau susunya itu mempunyai flavor yang sesuai, pasti konsumen juga mau seperti itu. Bisa juga tuh flavor sebagai peringatan keamanan pangan. Contohnya tadi susu basi itu, susu kalau udah tercium bau-bau basi, bau-bau asem gitu kan, oh berarti ini pangannya udah nggak aman nih, karena pangannya sudah terkontaminasi misalnya sama bakteri pembusuk atau bakteri patogen. Nah, ini yang pengolahan pangan menyebabkan flavornya menurun, makanya terjadi off flavor. Oleh karena itu ditambahkan flavor. Flavornya biasanya dalam bentuk sintetik yang ditambahkan ya, jadi dia bisa memodifikasi seperti yang tadi, memodifikasi atau mengenhance flavor awalnya.
Yang terakhir alasan ekonomi. Jadi ini alasan ekonomi maksudnya kalau flavor alami itu biasanya lebih mahal. Jadi misal kalau kita mau buat vanilla gitu, kita kita ambil dari biji vanilla asli gitu. Kita butuh berapa banyak biji gitu kan untuk menghasilkan sekian mili misalnya. Dibandingkan kalau kita buat secara sintetis atau sintetik itu biasanya akan lebih murah daripada kita ekstrak dari bahan alaminya. Makanya flavor itu penting karena secara ekonomi pun mempengaruhi. Kalau ada flavor sintetik biasanya umumnya lebih murah, lebih terjangkau dan bisa digunakan pada kapasitas yang lebih besar. Nah, penambahan flavor pada makanan ini untuk apa sih fungsinya? Jadi untuk meningkatkan daya tarik pangan. Jadi kan kita tahu ya kalau flavor mempengaruhi penerimaan konsumen. Jadi kalau flavor ditambahkan ya untuk meningkatkan daya tarik pangan. Untuk menstandarisasi flavor produk air. Jadi misal kalau produk-produk hasil industri seperti itu ya, misal kita coba contohnya misal permen stroberi gitu, permen stroberi ya harusnya rasa stroberinya sama semua ya kan, masa nanti ada rasa stroberinya yang oh ini nggak berasa nih, yang ini rasanya terlalu intens, yang ini nggak ada rasanya, kan kita nggak mau seperti itu karena kita maunya produknya standar sama semua rasanya. Jadi kalau kita punya permen stroberi A terus ada 3 orang yang mencicip gitu, harusnya rasanya sama semua karena sudah distandarisasi. Lalu menguatkan flavor awal yang lemah, misal jus, misal jus ya, jus jambu, misal jus jambu kita pakai jambu asli gitu misal, tapi hanya beberapa persen. Nah itu kan biasanya yang asli itu kan cuma dalam jumlah yang sedikit, oleh karena itu ditambahkan flavor agar lebih kuat gitu. Jadi kita tambahkan flavor jambu biji gitu di jus jambu tersebut agar nanti pada produk akhirnya itu flavornya tetap keluarnya jambu biji gitu dan kuat gitu. Lalu menggantikan flavor yang hilang selama pengolahan. Jadi selama pengolahan kan terjadi perubahan-perubahan ya. Ada juga flavor yang tidak tahan panas, makanya mungkin dia hilang. Oleh karena itu ditambahkan flavor. Lalu untuk menutupi karakter-karakter yang tidak menyenangkan, misalnya di suatu pangan, oh ini rasanya pahit nih, makanya kita tambahkan flavor untuk meningkatkan flavor manisnya, misal seperti itu. Atau misal contohnya tuh di itu kalian pernah coba ini nggak, produk dari sini yang susu tempe kopi itu Teko, itu kan dari tempenya kan ada bau-bau langunya ya, makanya ditambahkan flavor kopi biar bau langunya itu tertutupi, misal gitu. Terus meningkatkan nilai ekonomis produk. Ini kalau misalnya flavornya sesuai yang diinginkan konsumen, itu kan kita bisa jual dengan harga yang lebih baik seperti itu. Nah, karakteristik flavor itu gimana sih? Jadi karakteristik flavor itu harus stabil pada media cair atau larutan. Jadi dia nggak berubah-berubah ya, dia akan tetap stabil. Lalu dia akan larut sempurna di air. Kemudian akan terdispersi secara merata dalam air, minyak, dan koloid bahan pangan. Kemudian dapat diproduksi dengan profil, aroma, dan cita rasa yang diterima. Jadi ini disesuaikan dengan konsumen ya. Jadi aroma dan cita rasa yang bisa diterima itu seperti apa. Lalu unik dan stabil selama penyimpanan tadi. Jadi harus stabil selama penyimpanan. Jadi flavor yang ditambahkan itu nggak boleh
nggak boleh nanti flavornya hilang, nggak boleh. Jadi kan percuma kalau kita menambahkan flavor kalau dia selama penyimpanan dia hilang atau turun. Jadi makanya harus stabil. Nah, klasifikasi flavor berdasarkan bahan baku itu ada 3. Jadi kayak kemarin pigment itu ya, ada yang natural, ada yang sintetik. Nah, ini sama. Jadi ada yang natural, ada yang natural identikal, ada yang artifisial atau buatan. Jadi kalau natural itu senyawa-senyawa yang diekstrak dari bahan-bahan yang terdapat di alam. Contohnya vanilin dan orange oil. Jadi kalau vanili itu kalian pernah lihat bijinya nggak? Nah, itu kan bisa diekstrak dari vanilinya itu jadi vanila. Lalu natural identikal itu senyawa yang dapat diekstrak atau terdapat di alam tetapi pada proses pembuatannya dibuat secara kimia dan memiliki kemiripan dengan bahan aslinya. Jadi dia dibuat itu sebisa mungkin semirip mungkin dengan flavor alaminya. Lalu ada juga yang artifisial. Artifisial itu dia nggak ada di alam dan hanya bisa dibuat melalui proses sintetis atau namun dapat memberikan efek flavor tertentu. Jadi ini flavor ini tuh nggak ada di alam, tapi dia bisanya disintesis, bisanya dibuat secara kimia. Tapi efeknya itu bisa seperti flavor yang ada di natural gitu. Kalau ini kan tadi secara natural kan ada, lalu dibuat mirip secara alaminya. Kalau yang ini secara alami itu nggak ada, tapi flavornya tuh bisa menyerupai flavor tertentu seperti itu. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi sensasi flavor? Jadi ada penampakan, konsistensi, suhu, dan akustik. Jadi penampakan itu yang bisa kita lihat ya, atribut sensori yang bisa kita lihat, misal dari warna dan bentuknya. Kalau kita lihat warnanya aja kusem, misal di roti atau di permen warnanya kusem, itu kan biasanya mempengaruhi ekspektasi kita. Oh, flavornya nih berarti kurang kuat nih, tapi kalau warnanya cerah gitu kita biasanya secara nggak sadar tuh mempengaruhi persepsi kita terhadap flavor dari bahan pangan itu. Oh, warnanya cerah nih berarti ini warnanya flavornya kuat misal gitu. Lalu konsistensi, kekerasan, tekstur, elastisitas dan viskositas. Ini konsistensi dari bahan makannya, terus lalu suhu, bisa panas bisa dingin. Itu misal pada kopi, sup, dan es krim. Kalau pada kopi dan sup itu kan lebih nikmat disajikan saat hangat ya, karena suhu ini mempengaruhi flavor. Coba kalian kalau makan sup yang dingin pasti rasanya kurang nikmat dan flavornya kurang tajam gitu. Seperti juga kita lihat di kopi ini, kalau kopi panas gitu kan sampai ini kita lihat ada asap-asapnya, biasanya dari jauh aja kita udah mencium gitu, oh lagi ada yang nyeduh kopi gitu kan, karena itu aromanya lebih kuat. Lalu kalau es krim biasanya kan dingin, kalau es krim nggak dingin nanti dia mencair, otomatis kan kita nggak merasa itu es krim gitu saat dimakan, jadi kayak turun kan flavornya yang seharusnya itu disajikan dalam kondisi dingin lalu misal mencair, itu kan pasti kitanya juga beda ya, karena ini kalau es krim mencair juga mempengaruhi mouthfeel tadi juga kan. Kalau es krim mencair kan apa bedanya sama misal susu yang kental gitu kan. Makanya suhu itu penting. Lalu ada akustik, itu suara misalnya dari kerenyahan, dari kerupuk, keripik seperti itu juga mempengaruhi sensasi flavor. Nah, tadi kita kan belajar flavor, itu ada flavor itu dari aroma dan rasa. Nah, ini kita mau belajar tentang aroma. Jadi aroma itu apa? Aroma itu sesuatu senyawa
yang agar bisa diterima oleh indera penciuman. Jadi suatu senyawa yang bisa diterima oleh indera penciuman. Maka itu harus bersifat seperti apa agar bisa diterima di indera penciuman? Harus sifatnya volatil. Volatil itu menguap, mudah menguap ya. Kalau nggak menguap itu nggak dalam bentuk gas kan nggak bisa diterima sama indera penciuman kita. Lalu harus mencapai mukus dan larut di dalamnya dan ada kontak dengan epitel penciuman, makanya nanti ada reseptor dari baunya, jadi kita bisa mengidentifikasi ini tuh bau apa gitu. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi persepsi aroma? Jadi bisa dari kondisi individunya, kan kondisi individu beda-beda ya. Saya sama kalian atau kalian masing-masing itu kan beda. Khususnya pada organ olfaktorinya dan sarafnya. Jadi misal kalau aku lagi apa kena flu nih gitu kan, pasti sensitivitas terhadap aromanya pasti beda. Kadang sampai nggak bisa mencium aromanya gitu kan. Lalu misal anosmia, ini biasa kita dengar kalau yang di COVID kemarin ya, anosmia ini nggak bisa mencium bau ya, hilangnya kemampuan untuk mencium bau. Lalu misal pada menstruasi itu hormonnya kan berubah-ubah, jadi nanti aromanya itu dia bisa lebih sensitif seperti itu. Lalu ada juga yang mempengaruhi itu adaptasi olfaktorinya, jadi persepsi akan memudar atau bahkan hilang setelah waktu tertentu meskipun bahan kimia tetap berada di area tersebut. Ini misalnya kalau kita terpapar sama aroma-aroma tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama, itu biasanya kita sampai udah kebal gitu. Misal kalau kita masuk di ruangan yang baru dicat, kan bau cat banget ya. Nah, tapi kita udah agak beberapa lama nih di ruangan itu, nanti kita sampai udah kebal sama aromanya. Beda sama orang yang dari luar masuk ke ruangan yang baru dicat, itu kan pasti langsung kok ini tajam banget gitu. Sementara kita yang dari tadi udah ada di dalam ruangan itu udah terbiasa sama bau tersebut. Lalu ada juga ekspektasi atau faktor kognitif. Jadi persepsi bau membentuk ekspektasi dan sikap yang sudah ada sebelumnya tentang bau itu. Jadi misal kita udah biasa nih analisis sensori gitu. Misal tentang analisis sensorinya misal biskuit gitu. Nah, kita udah punya ekspektasi atau persepsi terhadap biskuit. Nah, itu biasanya mempengaruhi gitu. Mempengaruhi aroma yang nanti akan kita cium. Jadi kayak kalau makanya lebih baik kita tuh netral gitu, nggak ada persepsi atau ekspektasinya. Lalu ada juga struktur kimia dari odorannya. Jadi struktur kimia itu juga mempengaruhi persepsi aromanya. Jadi volatilitas kan itu beda-beda. Jadi kalau volatilitasnya tinggi, mungkin nanti aromanya akan lebih tajam. Kalau volatilitasnya rendah, aromanya akan lebih lemah. Selanjutnya sifat sensasi komponen flavor. Jadi tadi kita udah sebut di depan kalau komponen flavor itu terbagi menjadi dua macam. Jadi ada yang volatil dan non volatil. Kalau volatil itu karena menguap ya, jadi yang menangkap itu indera penciuman, jadi berkontribusi terhadap aroma. Sedangkan non volatil itu yang tidak menguap ya, jadi berkontribusi terhadap rasanya. Nah, setiap komponen flavor memiliki ambang bau atau rasa yang disebut threshold value. Jadi threshold value itu suatu konsentrasi terendah suatu senyawa di mana bau atau rasanya masih dikenali. Jadi nanti ada angka-angkanya gitu. Jadi ada threshold value-nya. Jadi misal kalau senyawa ini punya threshold value sekian. Jadi di threshold value itu baru bisa
dikenali gitu. Kalau di bawah threshold value itu, jadi kita nggak bisa mengenali itu aroma apa, itu rasa apa, seperti itu. Nah, selain tadi threshold value, komponen aroma itu punya karakteristik yang disebut impact compound. Jadi komponen flavor itu berkontribusi terhadap aromanya dengan intensitas yang berbeda-berbeda. Jadi misal tadi ada aroma misal kopi gitu kan. Nah, kopi itu tuh tidak komponennya tuh nggak cuma satu. Jadi komponen flavor kopi itu misal ada beberapa. Nah, nanti ada satu atau lebih yang kontribusinya tuh lebih besar terhadap flavor kopi itu. Jadi misal di flavor kopi itu ada 10 komponen. Itu enggak 10-10-nya itu kontribusi besar. Jadi misal yang kontribusinya besar itu komponen A dan C gitu misalnya. Misal yang komponen lainnya itu hanya untuk pendukung gitu. Jadi ada komponen yang berkontribusi secara besar, ada yang tidak berkontribusi apa-apa. Nah, tidak semua komponen volatil berkontribusi pada rasa makanan. Untuk menyumbangkan konsentrasinya dalam makanan harus di atas ambang baunya tadi yang threshold value ya. Jadi kalau di bawah threshold value itu nanti kita nggak bisa merasakan atau nggak bisa merasakan rasanya, nggak bisa mengenali baunya gitu. Jadi berdasarkan ada atau tidaknya impact compound pada bahan makanan itu dikelompokkan menjadi 4 grup atau 4 kelompok. Jadi ada grup 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau grup 1 itu apa? Jadi grup 1 itu bahan pangan yang aromanya sangat dipengaruhi oleh aroma satu komponen. Jadi yang berkontribusi besar itu dari satu komponen saja. Nah, komponen aroma lain itu hanya sebagai pelengkap atau pemberi suasana. Nah, kalau grup 2 itu bahan pangan yang aromanya ditentukan oleh beberapa senyawa. Salah satunya memegang peranan penting, tapi dia didukung gitu sama yang lainnya. Jadi beberapa senyawa. Lalu kalau grup ketiga itu aromanya sangat kompleks. Jadi ditentukan oleh banyak senyawa. Jadi nggak cuma beberapa senyawa, tapi banyak senyawa. Dan biasanya bisa disimulasi atau direproduksi. Sedangkan kalau grup 4 ini aromanya juga sangat kompleks, namun nggak bisa disimulasi, nggak bisa direproduksi dengan tepat karena banyak sekali komponen yang menyusun aroma tersebut. Nah, ini contoh-contohnya ya dari masing-masing grup, bahan pangannya apa dan karakternya. Jadi misal di grup 1 itu kan tadi penyusunnya dari satu komponen ya, utama. Itu biasanya kita temukan di pisang. Komponen penyusun utamanya tuh isoamil asetat. Jadi dia aja yang memberikan kontribusi yang besar terhadap flavor. Jeruk lemon dan mentimun pun begitu. Nah, kalau yang grup kedua ini dari tadi beberapa senyawa, jadi beberapa senyawa lebih dari satu ya. Jadi ini ada misalnya ini tiopropanal es oksida dan ada tiosulfat, ada tiosulfonat. Jadi dia komponen penyusun flavor yang utamanya itu dari beberapa senyawa. Nah, kalau grup 3 dan 4 tadi kan senyawanya sangat kompleks ya. Ini misalnya pada markisa itu ada senyawa-senyawa ini, kalau pada kopi ini ada senyawa-senyawa ini. Nah, pada kopi ini karena sangat kompleks, dia masuk grup 4 ya, biasanya susah untuk disimulasi atau direproduksi. Jadi kita kalau mau bikin senyawa sintetis kopi itu biasanya susah karena senyawa-senyawa yang bertindak itu banyak dan sangat kompleks. Lalu ada klasifikasi dan mekanisme pembentukan komponen flavor itu terbagi menjadi 4 mekanisme. Yang pertama ada in situ biogenesis. Jadi terbentuk sebelum bahan pangan dipanen, dipotong atau difermentasi. Contohnya rempah-rempah, produk fermentasi. Jadi
ini tuh flavornya udah ada gitu. Kalau kita bicara rempah-rempah itu kan flavornya udah kuat ya, misal cengkeh, misal apa, kayu manis gitu kan, dia kan flavornya tuh sudah terbentuk gitu. Nah, kalau reaksi enzimatis itu flavornya tuh terbentuk karena kerja enzim setelah pemanenan atau penyembelihan. Contohnya bawang-bawangan setelah pemotongan itu kan dia nanti akan mengalami reaksi enzimatis, lalu nanti dia flavornya keluar ya. Habis kita potong biasanya kan nanti kita, oh ini bau bawang merah nih gitu kan, sangat sangat uh, sangat spesifik ya, bisa kita kenali gitu bawang merah misalnya pedas seperti itu. Lalu ada juga yang terbentuk karena adanya proses pemanasan, misal pada daging dan kopi. Jadi kalau pada kopi itu kan melewati proses disangrai dulu bijinya seperti itu kan. Lalu habis itu diproses-proses, habis itu diseduh gitu kan. Nah, itu kan karena ada proses pemanasan. Nah, kopi yang sudah diseduh, yang baru diseduh itu kan mengeluarkan aroma-aroma yang uh, aroma-aroma yang spesifik, yang tajam gitu kan. Bisa juga terbentuk karena oksidasi lemak. Jadi ini contohnya di ketengikan ya. Jadi kalau lemak teroksidasi itu kan menyebabkan ketengikan. Ketengikan ini apa? Bisa dikenali dari bau tengiknya. Jadi apa? Ini contohnya kalau terbentuk karena oksidasi lemak pada suhu ruang. Jadi kalau kita mencium bau tengik gitu kan, jadi flavornya itu gara-gara oksidasi, jadi terbentuklah flavor tengik itu ya, jadi aromanya tengik, rasanya juga tengik seperti itu. Nah, ini salah satu contoh reaksi yang bisa membentuk flavor, contohnya reaksi Maillard. Jadi reaksi Maillard ini reaksi yang terjadi pada bahan pangan yang mengandung karbonil atau karbohidrat dan asam amino dari protein yang menghasilkan warna kecoklatan dan aroma khas pada bahan pangan yang dipanaskan. Jadi flavor yang dihasilkan ini roasted, jadi kayak flavornya apa, terpanggang gitu ya. Kalau kita mencium apa, cake gitu keluar dari oven gitu kan, flavornya roasted, meaty, bake, nutty, toasted, grill, caramel. Kalau karamel nih dari gula itu ya yang dipanaskan. Nah, flavor yang dihasilkan ini bisa bersifat menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan misal pada daging panggang, roti, kopi, dan coklat. Ini kan flavor-flavor yang kita inginkan ya. Kalau di roti kita kan emang menginginkan flavor yang tadi yang uh, toasted, yang bake gitu ya. Sedangkan kalau merugikan ini pada pencoklatan susu pasteurisasi. Jadi misal nanti susunya yang awalnya putih itu menjadi kecoklatan. Nah, itu tidak diinginkan. Reaksi tersebut terjadi di susu pasteurisasi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Jadi ada 5. Jadi ada suhu, ada komponen bahan pangan, ada AW, pH, dan keberadaan garam yang mempengaruhi reaksi Maillard. Jadi kalau suhu nih, semakin tinggi suhu maka reaksi Maillardnya semakin intens. Jadi nanti coklatnya itu akan lebih kuat atau lebih pekat gitu. Terus komponen bahan pangan, jenis gula dan asam amino yang turut menentukan laju reaksi Maillard. Ini urutan-urutannya ya. Jadi urutan kereaktifan gula, yang bawahnya urutan kereaktifan asam amino. Lalu ada juga AW dan pH. Jadi kondisi pH itu akan menghasilkan komponen flavor yang berbeda juga di reaksi Maillard. Jadi nanti misal pada pH asam itu nanti
reaksi Maillernya seperti apa, nanti flavornya yang dihasilkan seperti apa, nanti pasti berbeda misal pada reaksi yang langsung di pH basa seperti itu. Nah, bagaimana sih kita menganalisis komponen flavor? Jadi karena tadi flavor kita tahu terdiri dari berbagai macam komponen ya, tadi ada yang komponen utama, ada yang terdiri dari beberapa senyawa, ada yang terdiri dari banyak senyawa. Nah, ini kita bisa pakai dua metode, bisa analisis kimia, bisa analisis sensori. Jadi kalau analisis kimia ini apa saja atau tahapnya itu bagaimana? Jadi yang pertama itu tahapnya isolasi dan identifikasi komponen flavor, lalu studi sifat fisikokimianya, lalu stabilitasnya dan sebagainya. Nah, kalau sensori itu biasanya dari penampakannya itu bisa warna, tekstur, dari rasanya, dari aromanya, seperti itu. Lalu ini nanti dihubungkan dengan penerimaan konsumen. Jadi analisis sensori itu kan ada beberapa macam jenis. Misal kita mau pakai untuk mengukur tingkat kesukaan, makanya kita pakai uji hedonik. Jadi nanti kita bisa tahu penerimaan konsumennya terhadap suatu bahan pangan itu bagaimana. Nah, ini yang pertama analisis kimia. Jadi dilakukan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi komponen flavor. Nah, tahap-tahapannya itu pertama persiapan sampel. Jadi nanti dipilih sampelnya yang mau diisolasi flavornya apa. Misal andaliman, atau misal kalian tahu andaliman nggak? Jadi andaliman itu kayak biji gitu, biasanya dipakai di masakan yang di Sumatera. Jadi kayak biji gitu tapi rasanya pedes. Nah, kita pengen tahu nih komponen flavor apa sih yang menyebabkan rasa dan aroma dari andaliman itu. Jadi kita misal kita kumpulkan dulu atau kita beli kan andalimannya, lalu kita tentukan misal andalimannya tuh yang kematangannya tuh seperti apa sih, misal yang warnanya seperti apa gitu. Lalu kita nanti dari sampel itu kan kita sampling, lalu kita homogenisasi, kita campur, kita haluskan gitu kan, misal pakai blender gitu. Setelah itu masuk ke tahap selanjutnya, ekstraksi dan isolasi. Jadi ini bisa menggunakan beberapa metode ya. Ekstraksinya bisa menggunakan metode headspace, ekstraksi solvent, atau destilasi. Jadi kalau metode headspace itu nanti bahan pangannya ditaruh di suatu wadah tertutup, kemudian dibiarkan komponen flavor volatilnya keluar. Lalu komponen flavor volatil ini nanti diambil pakai namanya gas tight searing, jadi kayak suntikan gitu nanti untuk ngambil gasnya atau komponen volatilnya. Nah, lalu diinjek nih ke sini, ke GC-nya. Alat GC itu gas kromatografi. Jadi kromatografi itu kan prinsipnya pemisahan. Jadi nanti dari gas tersebut dipisah-pisahkan, ini terdiri dari komponen apa saja, seperti itu. Lalu kalau destilasi ini kan pakai panas ya, jadi dia punya kelemahan, nanti flavor yang tidak tahan panas nanti dia akan rusak. Kalau ekstraksi solvent ini menggunakan pelarut-pelarut ya, jadi kalau flavor itu kan biasanya larut pada non organik, makanya pakai solvent. Jadi nanti solventnya untuk mengikat flavornya seperti itu, nanti baru dipisahkan lagi nanti solventnya.
Lalu ada juga fraksinasi atau pemisahan-pemisahan, ini nanti bisa pakai HPLC atau GC. Lalu nanti identifikasinya flavornya ini tuh flavor apa sih, namanya apa gitu. Nanti kita bisa pakai GCMS, GCIR, sama GCO dan sebagainya. Jadi instrumennya itu ada banyak ya, ada beberapa. Nah, kekurangan atau kendala dari analisis kimia itu apa? Jadi ada yang pertama itu instrumen kurang sensitif dibandingkan indera penciuman manusia. Karena kan dia beda ya cara kerjanya secara biologis di tubuh kita sama di instrumen itu kan beda. Jadi sensitivitasnya beda. Jadi misal kalau kita mencium suatu aroma gitu, nanti kan kita biasanya udah terkoneksi, oh aroma ini tuh dari bahan pangan ini, oh aroma ini rasanya ini gitu, dan kita bisa misal menciumnya di threshold value yang lebih rendah dibandingkan instrumen. Lalu isolasi komponen flavor dari matriksnya agak sulit dilakukan karena tadi komponen flavor itu kan kompleks ya, terdiri dari banyak. Lalu komponen flavor terdiri dari beberapa kelas komponen. Lalu jenis komponen flavor dalam suatu bahan pangan banyak, akan tetapi kadarnya sangat kecil. Jadi jenisnya itu banyak, tapi kadarnya itu kecil-kecil semua. Jadi agak susah untuk diisolasi dan diidentifikasi. Lalu beberapa komponen flavor tidak stabil, misal tidak stabil oleh tadi pemanasan. Sementara kalau untuk mengisolasinya, untuk mendapatkan flavor itu butuh destilasi, butuh dipanaskan, otomatis nanti flavornya akan rusak ya. Jadi itu kekurangan analisis kimianya. Lalu analisis kedua itu bisa pakai analisis sensori. Jadi kalau analisis sensori itu ada banyak jenis ya, banyak jenis uji. Ini biasanya seperti di gambar ini kita bisa lihat, ini contoh panelis, orangnya namanya panelis ya, sedang melakukan analisis sensori. Jadi nanti ada beberapa sampel, lalu nanti ada form. Nah di form ini nanti kita mengisi, misal kalau uji kesukaan konsumen atau uji hedonik gitu kan, nanti ada form dari penampakan, dari warna, tekstur, rasa, aroma, seperti itu kan. Terus nanti biasanya kita disuruh ngisi, nanti ada skalanya 1 sampai 5 misalnya, 1 tidak suka, sangat tidak suka, 5 sangat suka misal gitu. Nah terus kita cium nih aromanya, oh ini aku suka nih aromanya, kita nanti isi misal 4 atau 5. Oh aku nggak suka, misal kita isi 2 atau 3. Dari warnanya juga, misal oh ini warnanya aku suka gitu kan, nanti kita isi skalanya seperti itu. Jadi analisis sensori ini ada beberapa ya. Jadi kalau misalnya uji ranking ini nanti kita urutkan dari tergantung nanti ininya apa, nanti di formnya itu disuruh merankingkan dari apa, misal silahkan diurutkan berdasarkan warna yang paling pekat ke warna yang tidak pekat misal gitu, atau diurutkan dari rasa yang paling manis ke rasa yang kurang manis misal gitu. Terus uji duo trio nanti biasanya ada 3 sampel gitu kan, nanti dari 3 sampel itu disuruh milih mana nih 2 sampel yang sama atau mana nih 2 sampel yang berbeda misal gitu. Nah ini selanjutnya kita karena kita udah masuk pertemuan kelima dan pertemuan ketujuh itu seharusnya kita isi dengan presentasi ya. Jadi ini saya beri waktu 2 minggu untuk mengerjakannya. Jadi pertemuan ketujuh nanti kita akan membahas tentang senyawa fungsional. Nah, apa itu senyawa fungsional? Jadi senyawa fungsional itu dibagi jadi beberapa grup ini ya. Jadi ada 15 kalau nggak salah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Ada 15 grup senyawa fungsional, ada karotenoid, serat pangan, asam lemak, flavonoid, isothiocyanat,
mineral dan sebagainya. Nah, jadi nanti tugasnya tiap anak itu pilih dua grup dari senyawa fungsional ini. Misal si A pilih prebiotik dan probiotik. Jadi nanti si A akan membahas atau mempresentasikan tentang prebiotik dan probiotik. Jadi prebiotik itu apa, definisinya, contohnya apa, seperti itu. Probiotik juga definisinya apa, contohnya apa. Lalu aplikasinya pada pangan itu seperti apa. Misal kalau prebiotik itu kan media untuk pertumbuhan probiotik. Itu misal contohnya misal inulin, itu biasanya diaplikasikannya di mana gitu. Lalu kalau probiotik ini bakterinya, contohnya misal apa, bakteri apa gitu kan, aplikasinya apa di produk fermentasi kan, biasanya produknya apa saja kayak gitu. Terus manfaat-manfaatnya, manfaat prebiotik, probiotik, lalu misal sifatnya, misal kalau prebiotik dia tahan terhadap pH asam karena dia harus sampai mencapai ke usus, jadi dia harus tahan pH asam dari lambung misal gitu ya. Probiotik misal sifatnya apa, seperti itu aplikasinya gitu. Pokoknya kalian gali tentang prebiotik dan probiotik, kalian gali secara komprehensif lah, kalian mau bahas apa aja gitu kan. Nanti kalian presentasikan ke teman kalian, jadi nanti kita presentasi semuanya ya. Jadi dari kelas pagi itu kan ada 3 ya, dari kelas sore ada 4. Jadi itu harus berbeda-beda tiap orangnya dan tiap kelasnya. Jadi nanti biar ini terbahas semua. Jadi satu orang dua grup. Jadi nanti kita bisa bertukar ilmu gitu. Misal si A tadi ini, nanti misal si B ini, misal si C ini, seperti itu. Nanti kalian bahaslah pembagiannya seperti apa. Pokoknya nggak boleh sama. Lalu dibuat PPT-nya, lalu nanti dipresentasikan ke temannya. Durasinya 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Nanti kita buat diskusinya hidup, jadi nanti ada tanya jawab ya. Jadi nanti kalian selama presentasi harus menyimak, jadi nanti yang nggak tahu atau kurang paham tadi di sebelah mana ditanyakan lagi ke temannya, nanti temannya memberikan jawaban seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah ini kan kita tanggal 3 ya, minggu depan kita pertemuan ke-6. Nah, minggu depannya ini sudah masuk ke libur lebaran. Minggu depannya lagi tanggal merah, Hari Buruh Internasional. Jadi sepertinya kita harus cari waktu lain atau cari metode presentasi lain. Jadi gimana caranya masih bisa terlaksana itu presentasi. Jadi kalian bisa pilih nih di minggu ini, di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu mau di hari apa, nanti kita presentasi, kita usahakan secara offline ya. Jadi di satu waktu aja, jadi nanti kelas pagi dan kelas 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 sore nanti bisa barengan gitu di satu waktu. Jadi nanti bisa mendengarkan semuanya langsung. Seperti itu ya. Jadi kita cari waktu, atau misal kita mau pakai karena minggu depannya ini udah apa? Udah UTS ya, 8 sampai 12, atau kita cari metode lain. Misal kalian record PPT seperti ini, seperti saya nih, kalian record PPT, nanti kalian upload, nanti setiap orang tetap harus menyimak PPT-nya, karena nanti ada penilaian yang harus dikerjakan. Jadi setiap orang nanti
harus menyimak PPT dari masing-masing temannya. Seperti itu. Bisa juga kalau misalnya kita cari waktunya susah gitu. Jadi nanti kalian kesepakatan aja kelas pagi dan kelas sore seperti apa baiknya gitu ya. Oke, dipahami ya mengenai tugasnya. Nanti pada pertemuan ke-7 kita akan presentasi mengenai senyawa fungsional. Seperti itu. Nanti kalian bisa cari itu apa? Bisa dari buku, bisa dari artikel jurnal, terserah. Mau sumbernya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terserah. Nanti kalian pokoknya kalian menjelaskan tentang 2 grup senyawa fungsional yang kalian pilih. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kami. Jangan lupa nanti kalian koordinasi ya kelas pagi dan kelas sore. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.